bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dan ibadah online kita hari ini ditemani oleh Kakak Riamin dan Kakak Jessica dan Kakak Noventi serta dua pemusik kita, Bang Ripai dan Bang Nando, serta satu lagi abang kita di belakang sana, Abang Martua yang selalu membimbing kita agar ibadah online kita ini dapat berjalan dengan baik. Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai nih ibadah kita, Kakak Noventi mau ngingatin dulu, jangan ada yang pegang HP atau mainan, terus jangan ada yang lagi makan ataupun minum, fokus untuk memuji Tuhan. Nah, apa aja yang dipersiapkan? Persiapkan Alkitabnya, persiapkan buku catatannya, satu lagi persiapkan persembahannya. Oke adik-adik, siapkan hatinya untuk memuji Tuhan dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik jika sudah siap, kita pemanasan dulu ya kakak-kakak. Iya Kak. Lagunya dari Terbit Matahari, musik Bang. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa sambil menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Musik Bang.
adik-adik kita sikap berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan panjang umur kepada keluarga kami dan kepada adik-adik kami di rumah. Tuhan berkati kami dalam ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau selalu memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Tuhan, Engkau juga berkati kakak sekolah minggu, berikan kesehatan dan panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Pastinya dong, Kak. Harus tuh, Kak. Oke, kalau gitu kita coba dulu yuk Kak, pakai tepuk semangat. Yuk, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Dulu nih, aku mau tanya, hari ini nama minggunya minggu apa ya, Kak? Minggu apa ya Kak? Oh, kasih tahu nggak ya? Kasih tau lah, Kak. Oke, sekarang nama minggunya adalah Minggu Pentakosta. Oh, artinya apa, Kak? Oh, artinya adalah hari turunnya Roh Kudus. Dengan sejarahnya dari kebangkitan Tuhan Yesus 40 hari setelah Yesus bangkit dari kuburnya, Yesus naik ke surga. Dan setelah 10 hari Yesus naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus. 40 hari tambah 10 hari jadi berapa hari? 50 hari. Makanya disebutlah Minggu Pentakosta dari kebangkitannya. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Jadi sekarang Roh Kudus sudah bersama kita ya Kak, untuk memberikan sukacita bagi kita sehingga kita bisa mengikuti ibadah online ya Kak. Iya tuh. Wah, betul sekali, luar biasa. Kalau begitu adik-adik yang di rumah, sekarang kita nyanyi lagu Kumenang bersama Yesus dan dilanjut dengan Adalah Sukacita di Hatiku. Musik, Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita bernyanyi kembali dengan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku dan Ada Satu Sobatku yang Setia. Musik, Bang. Roh Allah
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada Minggu Pentakosta pada hari ini adalah dari titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita juga sudah diberikan kesetiaan oleh Tuhan Yesus, dan pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Jadi adik-adik, kakak undang berdiri. Laskar Kristus, yeay! Kita nyanyikan lagu KJ 27, meskipun ku tak layak. Musik. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Pentakosta hari ini adalah dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Bernyanyi dari KJ nomor 461, judulnya Datang dan Penuhilah. Musik, Bang. Hatiku
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan Pengumuman. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih beribadahnya dalam bentuk online. Dan yang kedua, jangan lupa kita mencatat di buku kita, yaitu bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbah. Lalu, Dan adik-adik tetap di rumah ya, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker keluar rumah. Selanjutnya, Oke, sekarang khusus pengumuman Parheheon. Sehubungan dengan Parheheon yang akan kita laksanakan tanggal 20 Juli ya adik-adik. Nah, adik-adik diharapkan untuk mengirimkan video. Nah, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan dalam pembuatan videonya. Yang pertama adalah adik-adik harus berpakaian rapi, pakai kemeja ataupun dress untuk perempuan. Yang kedua, menggunakan instrumen yang sudah dibagikan oleh kakak guru sekolah minggu. Yang ketiga, untuk pengambilan latar belakang video harus polos ya adik-adik. Nah, yang keempat, video berfokus pada instrumen dan suara dari adik-adik. Nah, yang kelima, boleh menggunakan gerakan saat pengambilan video. Yang keenam, pengambilan video harus secara potret atau seperti ini adik-adik ya. Atau berdiri. Oke? Yang terakhir adalah silakan dikirim videonya ke kakak horor masing-masing dengan batas pengumpulan tanggal 5 Juni. Lebih dari situ, video yang adik-adik kirim tidak akan ditayangkan. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 5 Juni. Demikian untuk pengumuman hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. selamat hari Minggu adik-adik.
Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 743 ayat 2, Ya Tuhan berikanlah sabdamu. Musik Bang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Bagaimana kabar? Amang berharap semua dalam keadaan sehat dan sukacita, dan dengan keadaan sukacita juga mengikuti ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan oleh gereja kita HKBP Bojong Menteng. Walaupun masih dari rumah saja kita mengikuti ibadah ini, Amang yakin kita tetap dalam sukacita, dibimbing oleh abang kakak dan orang tua kita masing-masing. Baik, adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta yang kita rayakan. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat 18. Beginilah bunyinya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah enggak ditinggali di rumah tanpa teman? Atau pernah enggak pada satu saat adik-adik sekolah minggu sendirian tanpa teman? Ditinggali oleh semua, tidak ada temannya. Tentu kalau kita pernah tinggal sendirian, ada perasaan takut. Yang biasanya rame-rame,
biasanya di rumah tidak pernah sendiri, biasanya penuh dengan canda tawa, penuh dengan suasana yang bergembira, lalu tiba-tiba kita ditinggalkan sendirian, pasti takut. Pasti merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti itulah perasaan murid Tuhan Yesus ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Yesus berjanji supaya para murid tidak takut. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus supaya hadir, ada di dalam hati semua murid Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi. Ketika para murid berkumpul dalam satu rumah, mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, dan pada hari itu ketika Roh Tuhan hadir di dalam mereka, ada yang seperti datangnya api, lalu masuk ke dalam diri mereka. Ada yang seperti embun yang melingkupi mereka. Lalu tiba-tiba mereka sangat pintar berkhotbah. Mereka mengetahui bahasa-bahasa. Lalu mereka berkhotbah dalam berbagai bahasa. Dan semua orang yang mendengar mereka, yang bukan orang Yahudi, yang berbahasa lain, tetapi mereka mengerti. Padahal para murid itu bukanlah orang yang mengerti bahasa sebelumnya. Mereka hanya mengerti bahasa Yahudi. Tetapi Roh Kudus mengubah mereka, membaharui mereka. Lidah mereka diperbaharui oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dan mereka dapat pintar berkhotbah, mengabarkan kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mengabarkan kabar baik tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi bersuka cita. Tetapi ada orang yang menyangka bahwa mereka mabuk. Mereka ngoceh. Karena orang tahu mereka itu tidak sepintar itu. Mungkin mereka berbicara asal saja. Itu sebabnya Petrus bicara kepada yang mendengarnya. Kami bukan orang mabuk. Kami bukan peminum. Tetapi Roh Kudus yang sudah ada pada kami memberi kami kekuatan, memberi kami kepintaran, memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, tentu ketika kita di dalam kehidupan kita, di dalam kesendirian kita, seperti Amang sudah katakan tadi, rasa takut kita, ternyata sudah ada Yesus dalam rupa Roh Kudus, ada di dalam hati kita. Anak-anak sekolah minggu tidak pernah sendiri. Walaupun tinggal sendiri, tetapi kita disertai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguatkan kita. Roh Tuhan membuat kita bertambah pintar. Roh Tuhan membuat kita semakin dewasa, bertumbuh dengan baik. Apabila kita merasakan Roh Tuhan hidup di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita untuk berani. Itulah yang membuat kita untuk tidak takut. Karena Roh Tuhan yang sudah dicurahkan membuat kita berani. Membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin yakin bahwa Yesus melalui Roh Kudus ternyata selalu ada dekat dengan kita. Tuhan Yesus selalu ada dekat orang-orang yang memanggil namanya. Roh Tuhan selalu ada di dalam diri orang-orang percaya. Di dalam diri anak-anak sekolah minggu yang selalu berdoa, yang selalu memuji Tuhan,
yang selalu memanggil namanya dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, sehingga kita merasa yakin dan kuat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kiranya anak-anak sekolah minggu selalu ingat untuk berdoa di dalam nama Yesus, sehingga Yesus hadir melalui rohnya untuk menyertai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan firman-Mu, mengingatkan kami akan kedatangan Roh Kudus yang melingkupi kami, sehingga kami tidak dalam keadaan takut, tetapi kami semakin kuat, semakin yakin akan penyertaan Yesus di dalam Roh Kudus. Kami selalu berani untuk mengabarkan kabar baik melalui hidup kami, melalui hidup anak-anak sekolah minggu, selalu berkata baik, selalu berkata kasih, selalu berkata sukacita. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati para orang tua untuk selalu membimbing anak-anak sekolah minggu, mengingatkan untuk berdoa, dan selalu mengajarkan tentang firman Tuhan, sehingga anak-anak kami sekolah minggu bertumbuh di dalam iman. Berkati gereja-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berkreativitas berdasarkan firman yang sudah kita dengarkan, yaitu dengan tema Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ya adik-adik. Dan kita boleh melihat dulu bentuk bahan-bahannya apa yang kita perlukan. Yang pertama, kertas warna merah juga boleh. Kemudian spidol. Nah, ini juga ada gunting sama pensil warna adik-adik. Nah, di sini ada double tip atau bisa menggunakan lem ya adik-adik. Nah, kalau sudah lengkap alatnya adik, kita gambarkan dengan spidol, bola atau pensil dengan bentuk api yang menyala. Seperti ini. Kemudian tuliskan mahkota api. Nah, baru digunting. Nah, sesudah digunting gambarnya tadi sehingga berbentuk seperti ini. Tapi supaya dia tegak adik-adik, jangan lupa ditempelkan di belakangnya stick. Ya. Boleh pakai selotip, boleh juga pakai lem. Kemudian coba kakak dipakai biar kelihatan adik kak. Supaya bisa menjadi mahkota api. Nah, Tada! Kayak gini adik-adik. Iya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya adik-adik. Buat secantik mungkin, sekreatif mungkin. Lebih bagus daripada kakak-kakaknya. Ya adik-adik. Nah setelah adik-adik membuat, jangan lupa difoto dengan kain bebas. Dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik. Supaya ditayangkan untuk video di ibadah minggu depan. Demikian untuk pengumuman tentang membuat kreativitas hari ini. Sekian ya adik-adik. Dadah. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan jangan lupa persembahannya dikasih mama papa, dia disetorkan ke gereja. Nah kalau gitu kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Musik abang.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai melakukan ibadah online kita. Nah, yuk kita sapa dulu Amang Pendeta kita sama-sama ucapkan selamat hari Minggu ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu.